Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita bisa menjaga kedua nikmat yang berharga ini sampai kita dipanggil menghadapnya. Bersolawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani beliau. Semoga kita termasuk golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita. Kali ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 155. Secara umum ayat ini berisi penjelasan tentang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian bahwa orang yang beriman itu pasti selama hidupnya akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya kurang lebih demikian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh, lam di sini menunjukkan makna sungguh. Sungguh kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Bisyai'in, dengan segala sesuatu, minal khawfi, termasuk rasa takut atau khawatir, wal ju'i, juga rasa lapar, wa naqsin, termasuk juga dengan kekurangan, minal amwali, diantaranya kekurangan harta, wal anfusi, dan kekurangan jiwa, artinya kematian, was samarati, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyir, wahai Muhammad, wabasyir, dan berilah kabar gembira as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa sekali lagi dalam hidup ini ujian dan cobaan itu memang satu kepastian. Artinya semua orang hidup pasti akan mendapatkan ujian masing-masing. Tiada orang hidup yang tidak mendapatkan ujian. Di antara ujian itu ada ujian rasa khawatir. Kadang-kadang kita khawatir dengan pekerjaan kita, khawatir dengan kesehatan kita, khawatir dengan keluarga kita, dan rasa khawatir yang lain. Juga wal ju'i, dengan rasa lapar, di mana banyak orang dia diberi ujian rasa lapar, dia tetap bisa menjaga keimanan kepada Allah. Ada pula diberi ujian rasa lapar, dia tak kuat, akhirnya dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, seperti mencuri, merampok, dan sebagainya. Na'udzubillah. Lalu ujian yang lain ada pula wa naqsin minal amwal, yaitu berkurangnya harta. Seorang pengusaha mungkin dia akan kekurangan omset, atau seorang pengusaha suatu ketika bukan laba yang dia dapatkan, tetapi justru rugi yang dia dapatkan. Itu semuanya juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga selain berkurangnya harta, juga wal anfusi, yaitu jiwa. Kita akan diuji yaitu dengan meninggalnya orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin keluarga kita, ibu kita meninggal lebih dulu, mungkin orang tua kita lebih dulu meninggal, atau kadang-kadang anak kita bisa jadi meninggal lebih dahulu. Bisa jadi pula sahabat-sahabat kita. Kita tidak mungkin akan bersama
dengan keluarga kita, dengan sahabat kita. Tak mungkin kita bersama selamanya di dunia. Inilah aturan yang ditetapkan oleh Allah, bahwa segala sesuatunya dibuat silih berganti. Kita kehilangan orang tua kita barangkali, tapi kita diberi ganti istri kita. Ada orang yang ditinggal oleh istrinya, lalu dia menikah lagi, sehingga dia mendapatkan ganti istri yang baru. Ada orang yang ditinggal meninggal orang tuanya, tetapi diganti oleh Allah, dia diberi titipan berupa anak. Seperti itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Wassamarot, dan ujian itu ada kalanya juga berkurangnya buah-buahan. Misalkan orang yang bertani gagal panen, atau mungkin panennya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau mungkin panennya dimakan hama dan lain sebagainya. Itu semua juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana menghadapi ujian-ujian tersebut? Ayat ini ditutup dengan lafaz wa basyiris sabirin. Wahai Muhammad, kabarkan kepada orang-orang yang beriman, kabarkan kepada umatmu, jangan bersedih ketika mendapatkan ujian-ujian itu. Yang penting as-sabirin, jadilah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, dia tidak akan sedih berlarut-larut ketika dia menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang bersabar? Orang yang bersabar definisinya dilanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada ayat 156. Kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, yang diberi kabar gembira, yaitu alladzina, orang-orang idza asabathum, yang ketika menimpa pada diri mereka musibatun, musibah. Apa itu musibah? Musibah itu ada bala, atau singkatnya musibah itu segala sesuatu yang tidak mengenakan hati kita. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami ini lillahi, hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ini pula ilaihi, kepada Allah nanti, raji'un, kami ini akan kembali. Jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang ketika diuji oleh Allah berupa musibah, dia legowo, dia ikhlas. Kenapa demikian? Karena dia menyadari bahwa segalanya, bahkan termasuk dirinya sendiri, hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena milik Allah, ada saatnya Allah mengambil miliknya. Allah mengambil laksana orang yang titip, orang mengambil titipannya. Maka orang yang sabar pun ia mengikhlaskan ketika titipan tersebut diambil oleh yang punya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Terima kasih, mudah-mudahan renungan kita kali ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada renungan-renungan yang lain. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.